Terima kasih masih di One on One. Terima kasih Prof. Kita lanjutkan kembali tadi yang Anda sampaikan bahwa masyarakat di India itu abai dengan protokol kesehatan sehingga gelombang kedua yang mengerikan itu terjadi. Hal apa lagi yang Anda bisa share ini untuk belajar kita bersama dari apa yang sudah terjadi di India? Ya, oke. Jadi yang pertama tadi kan memang 3M, kalau mereka 3W, wash the distance, wear a mask, wash your hand tidak aktif lagi, jadi kita tidak boleh kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui juga memang ada beberapa event besar yang terjadi di India sebelum bulan Maret itu. Nomor satu, India itu, kalau di kita kan ada bulan baik untuk pernikahan begitu ya. Iya. Nah, di India itu memang mereka banyak melakukan pernikahan pada bulan masuk mulai winter di sana ya, jadi Desember Januari gitu ya. Saya waktu masih di India juga beberapa kali datang kalau diundang ke pernikahan sebelum COVID tentu saja. Dan seperti kita tahu, kalau yang suka nonton film Hollywood ini, kalau pernikahan India itu ramenya bukan main ya, meriahnya bukan main begitu ya. Yeah. Sehingga tentu kemungkinan penularan itu bisa besar begitu. Yang kedua juga ada beberapa, ya kalau kita namanya pilkada lah, mereka kan bukan pilkada, mereka kan negaranya ada banyak negara bagian, ada 40-an. Beberapa negara bagian termasuk yang beberapa yang cukup besar itu melakukan pemilihan umum. Dan itu juga mengundang orang banyak. Dan yang ketiga memang banyak disebut-sebut tentang upacara agama yang terjadi. Kumbh Mela, begitu juga ada Holi. Tapi itu bukan satu-satunya begitu, karena ini beberapa faktor bergabung menjadi satu. Yeah. Jadi poin pertama tidak 3M dan baik, dan poin kedua event-event besar terjadi tanpa terkendali. Jadi apa yang harus kita pelajari, jangan sampai ada event-event besar yang terjadi tanpa terkendali sehingga sejumlah orang berkumpul dalam satu tempat ya. Saya sudah sempat terjadi beberapa waktu yang lalu ya, menjelang atau sekitar libur Lebaran ya. Yeah. Baguslah sudah bisa dikendalikan gitu, tapi di masa yang datang kita harus jaga jangan ada event-event besar pengumpulan orang yang banyak yang tidak terkendali. Itu poin yang kedua yang terjadi alasan kenapa India meningkat sampai 40 kali dan apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita hindari. Yang ketiga soal vaksinasi. India pada waktu bulan Maret April itu sudah memvaksinasi antara 120 sampai 150 juta orang. Kelihatannya banyak kan, 150 juta orang, tapi ingat dia penduduknya 1,3 miliar. Yeah. Jadi sebenarnya yang divaksin juga belum ada 10% pada waktu itu. Sekarang sudah lebih banyak ya, India itu pernah vaksin sehari 3 juta orang. Jadi banyak yang sudah divaksin. Tapi kalau bicara penduduk 1,3 miliar, memang jumlah penduduknya banyak. Okay. Ya, penduduknya banyak. Nah, jadi apa pesannya buat Indonesia adalah kita harus terus meningkatkan jumlah vaksinasi penduduk. Baik. Saya tahu pemerintah menghadapi masalah, ada embargo, ada macam-macam begitu ya. Tapi segala upaya harus dilakukan, baik upaya multilateral. Sebenarnya kan ada beberapa cara untuk mendapatkan vaksin. Biasanya orang dapat vaksin itu dapat dari beli sendiri gitu, dapat dari kerjasama bilateral, dapat dari kerjasama multilateral, misalnya dengan WHO, COVAX, dapat juga dengan bikin sendiri. Nah, jadi kalau sekarang ada embargo di suatu negara, kita mesti cari jalan lain untuk menggunakan berbagai diplomasi kesehatan yang ada untuk mendapatkan vaksin itu sambil mencoba membuat vaksin sendiri dalam negeri yang mungkin masih butuh waktu. Jadi itu poin ketiga soal vaksinasi. Poin keempat yang juga terjadi ada jumlah tes itu menurun. Pada waktu ini di depan saya ada data ini, sekitar bulan Oktober-November jumlah tes per harinya pernah sampai 1,5 juta orang sehari. Okay. Tes. Kemudian turun sampai di bawah 1 juta, pernah sampai 700-800 ribu orang. Turun, jumlah tesnya turun. Kalau jumlah tes turun, kemungkinan mendeteksi orang yang sakit menjadi turun juga, sehingga orang yang sakit itu tidak terdeteksi dan dia masih mungkin menularkan ke masyarakat. Yeah. Apa artinya untuk kita? Jumlah tes tidak boleh turun dan harus tetap tinggi. Itu satu. Yang kedua, untuk Indonesia juga kita tidak bisa memakai angka nasional saja. Kan ada katakanlah WHO menyebutkan 1 tes per 1 juta orang dan per 1.000 orang dalam seminggu. Tapi kalau kita pakai angka nasional, seakan-akan kita sudah mencapai angka itu. Gitu. Padahal yang divaksin orangnya sama gitu ya? Ini tes bukan vaksin. Ini tes, jumlah tes. Tes, ya betul. Tes ya, jumlah tes. Jadi angka yang dites seakan-akan cukup besar kalau kita pakai angka nasional. Tapi kan ada beberapa provinsi yang ngetes orang banyak sekali, ada beberapa provinsi lain yang jumlah yang dites sedikit. Jadi harusnya kriteria WHO itu dilakukan pada semua provinsi atau semua kabupaten. Betul. Karena tes ini menjadi sangat penting, inilah dasarnya untuk melakukan tracing. Inilah dasarnya untuk menemukan kasus, kasusnya ditemukan, kemudian ditangani, diobati, dan juga diisolasi untuk
tidak menular ke orang lain. Jadi jumlah tes harus terus dijaga. Walaupun ada vaksin, walaupun ada segala macam, jumlah tes terus dijaga. Itu yang keempat yang terjadi di India, ada penurunan 50%. Dan yang kelima yang sudah kita bahas tadi sebenarnya. Ya, jadi memang India waktu itu cukup kasihan karena selain ada mutasi yang sudah ada dari luar negeri yang sudah masuk dalam kriteria varian of concern dari WHO yang B117, B1351 dan P1. Mereka juga ada varian yang bermula dari India yang B1617. Nah, B1617 ini sekarang sudah masuk juga varian of concern. Jadi tadinya varian of concern dari WHO itu cuma 3. 117, 1351 dan P1. Tapi sudah ada yang India ini jadi 4 sekarang varian of concern. Iya. Mudah-mudahan catatan Anda itu terkait dengan 5 hal tadi itu bisa benar-benar dipegang oleh pemerintah begitu ya. Dan Karena masyarakat juga. kalau kita melihat berita yang terjadi begitu kan sangat mengerikan sekali dengan kekurangan layanan kesehatan di sana. Tapi Anda pernah menjadi pejabat di Dirjen Kementerian Kesehatan. Sebetulnya kalau dalam kondisi darurat seperti ini, birokrasinya sendiri masalah utamanya apa sih, Prof? Sebenarnya sudah banyak terobosan yang dilakukan ya. Saya mau pindah, jangan ke saya lah ya. Saya bicara WHO aja yang gampangnya. Okay. Jadi WHO itu juga pernah dikritik pada waktu ada Ebola di Afrika. Dianggap pada saat kritis seperti itu, pada waktu ada Ebola di Afrika, penanganan kritis tidak terlalu baik. Akhirnya dia buatlah sistem baru untuk penanganan kritis penanganan pandemi ini oleh WHO. Itu dibuat pun hasilnya terjadi pandemi COVID yang tidak tertangani dengan baik. Yeah. Jadi akhirnya tadi kita sudah singgung pada 24 Mei sampai 1 Juni ada World Assembly yang akan membahas lagi. Jangan-jangan kita memang perlu perubahan sistem kesehatan secara global agar kalau ada pandemi atau ada wabah itu bisa ditanggulangi secara baik. Hanya harus diingat penyakit-penyakit lain atau masalah lain juga ditanggulangi. Ini kan jangan sampai kita hanya ngurusi COVID saja, tapi demam berdarah tidak tertanggulangi. Jangan sampai kita ngurusin COVID saja, ibu hamil tidak tertangani. Jangan sampai kita ngurusin COVID saja, penyakit mental tidak tertangani, diabetes tidak tertangani. Jadi dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Dan memang harus diakui bahwa selama kita hidup, saya kan sudah 66 nih, belum pernah ada pandemi sebesar ini, gitu ya. Jadi ini sebenarnya beban buat kita, tapi sebenarnya juga tantangan. Bagaimana sistem kesehatan harus siap menghadapi situasi yang seberat ini yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun sekarang. Baik, Prof Yoga, singkat saja di akhir ini, kalau kita berbicara tentang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, apakah menurut Anda Indonesia sudah berada di jalurnya? Semua negara akan berupaya untuk melakukan yang dia bisa, tentu saja. Ya, jadi kita tidak mudah mengambil benchmark satu negara dengan negara lain. Saya hanya pesan supaya 3M, 3T, dan vaksinasi harus dikerjakan secara maksimal. Kita harus jujur bahwa kita belum maksimal 3M, kita harus jujur bahwa kita belum maksimal 3T, kita harus jujur bahwa kita belum maksimal vaksinasi. Kita sudah punya target yang harus dicapai. Sekarang marilah kita semua kita melakukan upaya maksimal agar semua 3M terjaga, 3T terjaga, vaksinasi juga terjaga dengan waktu yang tidak terlalu lama. Baik, terima kasih sudah berbincang banyak di One on One dan mudah-mudahan dialog kita sekalipun terus berulang, berbicara hal yang sama, ini membangun kesadaran karena tadi di awal juga kita sampaikan ada banyak masyarakat yang belum juga paham bahwa pandemi ini belum berakhir. Terima kasih Prof Chandra Yoga sudah berbincang banyak di One on One. Salam sehat. Pandemi tidak sekarang saja terjadi di tengah majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Tentu kita optimis bahwa wabah ini satu hari akan tertangani. Butuh usaha bersama untuk tetap disiplin dan saling mendukung. Tetap dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan dan kurangi mobilitas beresiko. Ingat, pandemi belum berakhir. Saya Jatur Ratna, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sampai jumpa.